upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Presiden SBY juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Pemerintah Presiden SBY juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit TNI dan Polri, dan juga kesejahteraan guru. Pelayanan dan fasilitas publik juga ditingkatkan. Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum juga mendapat perhatian pemerintah. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Untuk menjaga kesolidan dalam pemerintahan antara masyarakat dan pemerintahan, pemerintah pada masa Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai upaya untuk menjaga kesolidan, yaitu dengan cara membentuk sekretariat gabungan atau yang disebut dengan Setgab antara Partai Demokrat dan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Serta Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Sejalan dengan jalannya kesolidan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY juga melanjutkan reformasi politik. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah. Selain itu, untuk menjaga komunikasi yang efektif terhadap masyarakat, pemerintah mengusulkan atau mengedepankan penggunaan media sosial seperti Twitter terhadap masyarakat. Serta dengan adanya media sosial, pemerintah menjadi lebih mengetahui mengenai masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan dapat tersampaikan kepada pemerintahan. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM, seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pelaksanaan pemilu 2009, berbagai pencapaian pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintahan yang efektif di lapangan. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negara meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, sekalian membuka lowongan kerja kepada mereka. Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial. Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2019. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu yang melalui satu putaran.